semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Oke? Nah teman-teman, sebelum mulai kasusnya aku mau kasih tahu dulu ke kalian produk Scarlett terbaru, yaitu Glow Toning Serum. Ini baru aku terima beberapa hari yang lalu. Dan alhamdulillah ya, setelah beberapa hari ini aku coba, hasilnya oke banget, aku puas banget. Karena kulit aku tuh jadi jauh lebih kenyal, sehat, dan lebih cerah juga. Plus bekas-bekas jerawat aku tuh lebih kelihatan memudar gitu. Di dalam serum ini emang banyak banget kandungan zat yang bagus untuk kulit wajah kita ya guys. Di antaranya ada tranexamic acid yang bisa meredakan peradangan pada kulit, melindungi dari sinar UV, dan meratakan warna kulit wajah kita. Ada niacinamide-nya juga yang bisa menyamarkan noda hitam dan mengendalikan produksi minyak pada wajah. Ada juga kandungan geranium oil-nya teman-teman yang bisa mengencangkan kulit, menyamarkan garis halus pada wajah, dan pastinya memperlambat penuaan. Kandungan allantoin-nya yang kaya akan antioksidan bagus banget untuk merangsang pertumbuhan kolagen pada kulit guys. Dan luar biasanya lagi, ini bisa dipakai untuk semua jenis kulit ya teman-teman. Atau mungkin kayak aku nih, aku kan juga pakai paket face care-nya Scarlett yang Acne Series. Jadi serumnya ini bisa di-combine teman-teman. Kalau aku sih selang-seling. Misalkan hari ini aku pakai yang serum acne, terus besoknya aku pakai serum yang glow toning ini. Jadi semua manfaatnya dapat gitu. Pakai yang acne serum itu bisa mematikan jerawat, dan pakai ini untuk memudarkan bekas jerawat, mencerahkan kulit wajah aku juga. Dan ini teksturnya ya, warnanya putih susu. Mungkin kalian mau lihat teksturnya kayak gini guys. Jadi ini tuh kalau di blend ke kulit enak banget. Aduh, sensasinya langsung kulit kayak lebih kenceng gitu, lebih cerah juga sih. Cepet rata juga. Udah gitu untuk harga ya kalian tahu sendiri lah. Scarlett itu produknya selain berkualitas, harganya pun terjangkau, cuma 75.000 aja per produknya. Plus udah aman banget karena memang sudah dapat izin dari BPOM. Kita nggak usah takut-takut makainya. Jadi untuk kalian yang mau coba juga Glow Toning Serum dari Scarlett ini, bisa langsung aja kunjungin akun IG-nya, Shopee, Line-nya. Semua linknya juga udah aku taruh di deskripsi guys. Jadi kalian bisa langsung lihat dan langsung klik aja gitu. Jangan lupa dicoba ya. Kulit sehat glowing dengan Glow Toning Serum dari Scarlett. Oke guys, hari ini akhirnya aku bawain satu kasus yang lagi viral banget. Dan mungkin karena ini juga memang banyak dari kalian yang request untuk aku bawain kasus ini. Pasti kalian udah gak asing lagi ya teman-teman dengan kematian artis papan atas Thailand yang bernama Theng Monida. Awalnya memang kasus ini booming banget karena ada foto jasad mengenaskannya Theng Monida yang menyebar ke publik, dilihat banyak orang gitu. Dan memang banyak kejanggalan katanya dalam kematian artis Thailand ini. Dan jujur info yang aku temuin tentang kasus ini tuh lumayan banyak ya teman-teman. Mulai dari fakta, rumor, sampai beberapa teori konspirasi juga. Jadi aku mencoba untuk sampaikan semua info itu ke kalian selengkap mungkin, sedetail mungkin dari semua info-info yang udah aku rangkum. Nah kira-kira gimana ya kabar terbaru kasusnya? Apakah pelakunya benar udah tertangkap atau mungkin ini cuma kecelakaan aja teman-teman? Pokoknya ada cerita apa sih di balik kasus mengenaskan dan tragis ini? Langsung aja yuk kita bahas. Oke, jadi kasusnya itu dimulai tanggal 24 Februari 2022 kemarin guys. Seorang wanita Thailand yang bernama asli Pattaratida Pacharawirapong atau yang lebih dikenal dengan nama Theng Monida, pastinya dia adalah seorang artis papan atas di Thailand, ditemukan tewas mengenaskan di umurnya yang bisa dibilang masih muda, baru 37 tahun guys. Apa yang terjadi sama dia? Jadi ceritanya di tanggal 24 Februari 2002, itu hari Kamis ya teman-teman, Theng Monida dan 5 orang temennya itu mau melakukan perjalanan menggunakan speedboat
Ada 6 orang penumpang berarti dalam speedboat itu ya guys. Yang satu pastinya Teng Monida dan 5 orang lainnya adalah pertama ada Tanupat Lertawiwit atau Por, dia yang punya speedboatnya. Yang kedua ada Paibon Trikajananun atau biasa dipanggil Robert. Nah dia ini yang supirnya gitu, yang bawa speedboatnya. Yang ketiga Nitas Kiratiso Tisatorn atau Job. Ini aku kurang tahu juga ya backgroundnya dia ini kayaknya cuma kenalannya Teng Mo aja gitu. Dan yang keempat ada Itsarin Juta Suksawat atau Gatik, dia ini manajernya Teng Mo. Dan yang terakhir adalah Wisapat Mano Mairat atau yang biasa dipanggil Sen, dia sahabatnya Teng Mo guys. Mereka memulai perjalanan pakai speedboat itu di sore hari tanggal 24 Februari. Rutenya itu dimulai dari Krung Thon Bridge, Bangkok menuju ke Rama Seven Notonburi. Jadi ya selama perjalanan itu mereka niatnya cuma mau ya happy-happy aja, menikmati pemandangan laut, foto-foto gitu di sana, menikmati waktu-waktu santai mereka, mengadakan bisa dibilang pesta kecil-kecilan. Tapi sekitar jam 11 malam, kelima orang temennya Teng Mo itu melapor kepada tim penyelamat, katanya Teng Mo itu jatuh dari speedboat nggak sengaja dan tenggelam guys. Sebelum menelpon penyelamat, katanya mereka udah coba cari sendiri tapi nggak ketemu, makanya mereka langsung hubungin tim penyelamat untuk mendapatkan bantuan. Tim penyelamat pun langsung cepat-cepat datang ke TKP. Sekitar jam 12 tepat mereka sampai di sana, tapi karena saat itu memang keadaannya udah gelap banget karena kan malam hari ya guys. Udah gitu arus sungainya juga lumayan kuat, lumayan kenceng. Mereka memutuskan untuk menghentikan pencarian di jam 1 pagi. Jadi kayak ya udah kita berhenti dulu, ini kayaknya nggak bakal membuahkan hasil juga karena susah banget untuk cari, kita terusin lagi besok deh atau nggak beberapa jam lagi kalau keadaannya udah terang. 2 hari kemudian, tepatnya di hari Sabtu tanggal 26 Februari sekitar jam 1 siang, jasad Teng Mo berhasil ditemukan. Yang pertama melihat jasad Teng Mo itu adalah adik laki-laki Teng Mo yang bernama Dayos Job. Jasadnya ditemukan mengambang di dermaga Pibul Songkram Notonburi, itu sekitar 300 meter guys dari lokasi Teng Mo jatuh dari speedboat. Sebelum aku bahas kasusnya lebih lanjut, aku mau ceritain dulu ke kalian background dari Teng Monida ini. Mungkin udah banyak juga dari kalian yang tahu, tapi kayaknya nggak afdol aja gitu ya, nggak lengkap aja kalau kita nggak ngebahas background dari Teng Mo ini. Jadi aku bakal bahas sedikit aja. Wanita cantik ini lahir pada tanggal 13 September 1984 di Bangkok. Teng Mo adalah anak tunggal dari pasangan yang bernama Sopon dan Panida. Tapi sayangnya pada saat Teng Mo berumur 3 tahun, orang tuanya harus bercerai guys. Nah setelah orang tuanya berpisah ini, Teng Mo ikut sama ayahnya. Terus ibunya menikah lagi kan dengan pria yang baru. Dengan suami barunya itu ibunya dapat satu anak laki-laki. Nah ini yang bernama Dayos Job tadi yang menemukan jasadnya Teng Mo guys. Teng Mo memulai karirnya dalam dunia hiburan pada tahun 98. Jadi suatu hari pas dia masih SMA, dia lagi jalan-jalan ke mall, terus dia dihampirin nih sama seseorang. Terus orang itu nawarin dia untuk ikutan casting model iklan. Mungkin karena Teng Mo cantik ya, makanya dapet tawaran kayak gini guys. Dan ternyata Teng Mo bukan cuma cantik, dia juga berbakat. Karena pada saat dia memutuskan untuk menerima tawaran pencari bakat tersebut, dia datang ikut casting dan dia lolos, dia jadi model iklan tersebut. Pada tahun 2002, Teng Mo ikut kontes kecantikan Miss Teen Thailand dan dia dapat posisi runner up 4 guys. Setelah itu Teng Mo juga pernah mencoba untuk menjadi penyanyi. Jadi memang awal-awal karirnya dia mencoba jadi penyanyi dulu tuh. Baru di tahun 2003 dia terjun ke dunia acting dan ternyata karirnya di dunia acting semakin lama semakin cemerlang. Selama 24 tahun berkarir, Teng Mo itu sudah membintangi puluhan judul film teman-teman. Ada beberapa acara televisi juga dan dia pun berhasil memenangkan beberapa penghargaan bergengsi di Thailand. Jadi ya memang Teng Monida ini pantas banget untuk disebut sebagai artis papan atas di Thailand ya. Pada tahun 2013 Teng Mo menikah dengan seorang aktor yang bernama Pakin Kanwilaisak. Tapi pernikahannya ini sayangnya
hubungannya nggak bertahan lama, cuma 2 tahun aja. Di 2015 mereka bercerai. Dan menurut info yang aku dapat, setelah berpisah dengan suaminya ini, Teng Mo bener-bener terpukul banget ya teman-teman. Itu kayaknya saat-saat terpuruk banget buat dia, karena itu sampai depresi, bahkan mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan minum obat tidur dengan dosis tinggi. Untungnya dia berhasil selamat setelah dibawa ke rumah sakit. Tapi sepertinya Teng Mo berhasil bangkit karena di tahun 2020 dia menjalin hubungan asmara dengan pria yang baru, seorang pria yang bernama Bert. Dan kabarnya memang pada saat insiden tragis ini terjadi, Teng Mo masih menjalin hubungan dengan Bert itu. Oke teman-teman, itu dia sedikit background dari Teng Mo Nida. Sekarang kita lanjut ke kronologi kejadiannya. Tapi sebenarnya memang ya, kronologi pastinya gimana kok Teng Mo bisa sampai jatuh dari kapal, apakah itu disengaja, apakah itu kecelakaan, atau gimana kejadian pastinya, gak ada yang tahu secara pasti karena memang gak ada rekamannya, gak ada ininya gitu. Cuma berikutnya kronologi yang aku mau ceritain ini berdasarkan kesaksian dari 5 orang temannya Teng Mo yang berada di speedboat ya guys. Menurut mereka Teng Mo jatuh dari speedboat sekitar jam 22.40. Katanya sih Teng Mo ini kebelet gitu, cuma karena toilet di kapalnya lagi rusak, jadi dia memutuskan untuk pipis di bagian belakang kapal dengan cara jongkok gitu di belakang, terus pegangan sama kaki temennya yang bernama Sen. Jadi temennya itu tiduran gitu, dia pegangan ke kakinya, terus dia pipis. Dan Sen saat itu katanya sambil main handphone. Dan nggak tahu gimana ceritanya, katanya sih karena Teng Mo ini nggak bisa menjaga keseimbangan pas lagi pipis itu, akhirnya pegangan di kaki temennya itu kelepas, dia nggak bisa jaga keseimbangan dan jatuhlah ke sungai. Dan pas jatuh itu memang Teng Mo lagi nggak pakai pelampung. Menurut kelima temennya sih, Teng Mo itu masih pengen foto-foto pakai swimsuitnya dia itu. Anehnya pada saat Teng Mo jatuh, teman-teman itu nggak langsung sadar. Sen yang kakinya dipegangin sama Teng Mo itu bilang, iya aku nggak langsung sadar karena aku sibuk main handphone, serius banget main handphone gitu loh. Dan nggak ada satupun di kapal itu yang sadar kalau Teng Mo jatuh. Jadi mereka baru sadar setelah beberapa lama gitu, ngeliat kok Teng Mo nggak ada gitu. Dan mereka baru mulai mencari sendiri, nggak ketemu, mereka hubungi tim penyelamat. Dan anehnya lagi, pas mereka sadar pun nggak ada satupun dari mereka yang mencoba melompat gitu ke sungai dan menolong Teng Mo guys. Alasannya mereka sih karena mereka itu nggak ada yang bisa renang. Bahkan ibunya Teng Mo juga sempat nanya kan sama manajer anaknya bernama Gatik tadi, kenapa sih kamu kok nggak lompat ke sungai, nggak mencoba untuk menolong anakku saat itu gitu. Dan Gatik bilang, ya soalnya memang aku nggak bisa renang. Padahal di salah satu postingan IG-nya Gatik ini ada video yang menunjukkan dia itu lagi berenang sama anak kecil. Dan di situ menunjukkan kalau jelas-jelas dia bisa renang guys. Kok tiba-tiba bilang nggak bisa renang ya? Di hari kejadian juga ada anak kecil yang lagi mancing di pinggir sungai, terus kayak lagi merekam ya suasana mancing itu. Nah di rekaman itu sempat kerekam juga speedboat yang ditumpangi oleh Teng Mo dan teman-temannya itu ngelewatin anak kecil yang lagi mancing ini, dan kecepatannya lumayan tinggi. Terus teman-temannya Teng Mo juga sambil kedengeran teriak-teriak Momo gitu. Ibunya Teng Mo yang bernama Panida, dia sama sekali nggak percaya kalau anaknya jatuh dari kapal karena pipis di bagian belakang gitu. Karena menurut ibunya pas dia ngeliat foto-foto Teng Mo pada saat di speedboat itu kok kayaknya nggak ceria, kayak biasa gitu, agak murung. Selain itu Panida juga ngeliat ada satu video gitu yang memperlihatkan Teng Mo lagi di belakang aja duduk sendirian, kayak lagi ada yang dia rasain. Panida menduga mereka nggak mungkin deh kayaknya cuma sekedar happy-happy dan makan aja di kapal itu, tapi pasti ada rencana lain nih. Yang bikin Panida makin curiga lagi, dia tuh sama sekali nggak percaya ya anaknya bakalan pipis sembarangan begitu, karena anaknya adalah seorang bintang guys, dan dia pasti menjaga banget privasinya. Dia nggak mungkin pipis di tempat yang bisa dilihat banyak orang gitu, orang-orang yang lewat bisa lihat. Belum lagi ya
di speedboat itu aja kan ada beberapa pria juga. Ditambah pada saat jasad Tengmo ditemukan memang dia masih pakai swimsuit, dan swimsuit itu yang dari bawah gitu loh guys. Nih kalian bisa lihat di layar. Jadi gimana caranya ya kalau misalkan dia mau pipis pasti kan harus dibuka semua. Ya pokoknya nggak masuk akal banget deh. Lagian menurut Panida bisa aja dong mereka minggir dulu cari toilet untuk Tengmo pipis. Apalagi speedboatnya itu kan milik pribadi, jadi bisa diatur sesuka hati mereka. Kenapa harus sambil jalan speedboatnya terus Tengmo pipis ya? Dan yang bikin kepikiran juga nih, kenapa ya manajernya Tengmo yang bernama Getik itu kok nggak ngejagain banget artisnya gitu? Kenapa nggak diliatin lagi pipis atau gimana? Pernyataan dan kelakuan manajer Tengmo yang bernama Getik itu juga agak mencurigakan teman-teman pada saat kejadian itu. Jadi setelah Tengmo menghilang kayak gitu, jatuh dari speedboat, dia nggak langsung cepet-cepet kabarin keluarga Tengmo. Malahan dia tuh cepet banget langsung pulang, padahal Tengmo aja belum ditemuin, kabarnya gimana dia nggak tahu. Ibunya Tengmo malam kejadian itu sempat beberapa kali mencoba menghubungi Getik, tapi nggak bisa, nggak nyambung gitu, nggak ada jawaban dari dia. Dan pada saat diadakan konferensi pers, ditanyakan masalah ini, Getik jawabnya kayak apa? Dia bilang gini guys, ya kenapa aku harus hubungin ibunya Tengmo? Dia kan bukan penyelam. Aku lelah dan khawatir juga sama anakku di rumah, makanya aku cepet-cepet pulang. Jadi katanya waktu itu dia harus buang air besar di toilet gitu, di darat ya, di darat dia buang air besar. Tapi pada saat dia keluar dari toilet ternyata kapalnya itu udah nggak ada orang-orang gitu. Jadi ya udah pergi mencari Tengmo kan di sungai. Nah barang-barangnya si Getik ini juga katanya masih ada di kapal itu. Dia sempat hubungin orang kapal, tapi butuh waktu lama katanya untuk bisa ke sana dan dia bisa ambil barang-barangnya. Jadi ya udah dia pulang pakai mobilnya Tengmo. Getik bilang dia pulang itu sekitar jam 3 atau jam 4 pagi, yang artinya dia juga nunggu beberapa jam dulu sebelum pulang gitu. Tapi CCTV di sana menunjukkan kalau dia pulang ke rumah pakai mobil Tengmo itu sekitar jam 1 pagi, bukan jam 3 jam 4. Getik juga bilang kalau teman saya meninggal ya saya juga kehilangan sumber penghasilan saya. Gak ngerti ya maksudnya ngomong kayak gini apa gitu. Apa dia mau meyakinkan orang, oh nggak mungkin lah aku macem-macemin Tengmo, kalau Tengmo kenapa-napa aku juga yang susah, aku juga yang nggak dapat penghasilan. Tapi kayaknya nggak pantas banget ya, temennya baru aja meninggal dia ngomong kayak gini. Keesokan harinya handphone Tengmo itu kan disita sama penyidik, tapi guys ternyata udah ada beberapa file foto video itu yang dihapus dari handphone Tengmo itu. Nah sebelum disita sama penyidik, handphonenya Tengmo tuh ada di dalam mobilnya, dan mobilnya itu kan dibawa pulang tuh sama Getik. Jadi dugaannya memang Getik inilah yang menghapus beberapa foto dan video di handphonenya Tengmo. Kenapa dia mencoba menghapus foto dan video itu? Ya pastinya untuk menutupi sesuatu, tapi entahlah. Bahkan ada juga beberapa foto yang diupload sama Tengmo ke Instagramnya tapi dihapus sama Getik. Dan kebanyakan fotonya itu memang pada saat Tengmo lagi renang. Jadi kayak dia mau nutupin fakta kalau Tengmo itu bisa berenang. Soalnya kan aneh juga ya teman-teman, kalau orang yang bisa renang jatuh ke sungai pasti kan nggak langsung tenggelam, dia pasti berenang dulu gitu ke atas, mencoba menyelamatkan diri, bisa teriak, bisa minta tolong gitu loh. Tapi ini kok bisa-bisanya jatuh dari sungai dan langsung hilang aja kayak gitu. Salah satu teman dekat Tengmo juga bilang pernyataannya Getik ke dia dan pernyataannya Getik ke polisi itu berbeda guys. Tapi bedanya kayak apa? Sayangnya memang nggak dibagikan ke publik ya sama tim investigasi. Polisi juga memeriksa handphone kelima orang temannya Tengmo yang ada di speedboat itu ya guys. Diperiksa nih panggilan di masing-masing telepon mereka, dan mereka memang memanggil orang-orang penting gitu, nelfon orang-orang penting pas malam kejadian. Jadi kayak mau minta tolong untuk membenarkan sesuatu karena mereka sudah membuat kesalahan yang besar. Karena kalau memang ini adalah kecelakaan, harusnya kan mereka hubungin ya para medis, tim penyelamat duluan atau polisi gitu. Tapi kenyataannya mereka menghubungi orang-orang penting itu dulu, baru menghubungi tim penyelamat. Alasan mereka sih yang tadi aku bilang, mereka coba cari-cari sendiri dulu, baru menghubungi tim penyelamat. Dan menurut ibunya Tengmo itu memang jago berenang sejak kecil. Jadi kalaupun dia jatuh nggak sengaja ya pasti bisa berenang dan menyelamatkan diri. Tapi memang di bagian kaki Tengmo itu ada luka yang lumayan dalam dan panjang, lebih tepatnya di bagian pahanya itu ya teman-teman. Nah jadi dugaan sementara
Sementara tim investigasi adalah Tengmo itu jatuh dari speedboat, tapi kakinya itu tersangkut di baling-baling kapal. Nah, karena luka itu ya Tengmo nggak bisa berenang, nggak bisa berusaha menyelamatkan diri, dan akhirnya dia tenggelam. Ya, tapi pastinya banyak banget orang yang percaya kalau kematian Tengmo ini bukan kecelakaan, tapi ada hubungannya dengan manajernya Tengmo, Getik, dan ada hubungannya dengan uang juga gitu guys. Jadi info yang aku dapat sih ya, ada chat antara Getik dan seorang pria yang beredar ke publik. Aku juga nggak tahu ya itu ini benar atau enggak, karena memang belum ada bukti pasti. Ini cuma teori aja guys. Jadi Getik ini kayak mau menjual Tengmo kepada seorang pria, dan pria ini adalah pria yang sangat penting di Thailand gitu, VVIP, entah militer entah pemerintah, karena ada beberapa sumber yang bilang dia dari militer, ada beberapa sumber yang bilang pria ini dari pemerintahan sana gitu. Pokoknya orang yang penting banget, dan Getik mau menjual Tengmo kepada pria tersebut. Malam di tanggal 24 Februari itu Getik mau membawa Tengmo menemui pria tersebut, tapi pada saat udah bertemu, Tengmonya ini nggak mau guys. Jadi dia menolak gitu ya untuk melayani pria tersebut. Dia melakukan perlawanan, dia akhirnya dicekik sama pria ini dan dibuanglah ke sungai. Jadi intinya manajernya itu ya menjebak Tengmo karena dia sudah ngedil duluan sama pria VVIP itu di belakang Tengmo, tapi Tengmonya nggak mau kan pas ditemuin. Kenapa manajernya sampai ambil kerjaan di belakang Tengmo kayak gini dan pekerjaan macam ini juga gitu ya guys? Karena katanya sih selama beberapa tahun terakhir ini Tengmo itu sepi job, apalagi pandemi gini, jadi sedikit gitu job yang dia terima, dan akhirnya manajernya memutuskan untuk mengambil pekerjaan kayak gini tanpa persetujuannya Tengmo juga. Cuma yang lagi-lagi ini rumor ya guys, belum ada bukti pastinya. Dan ada fakta lain, tapi kalau ini fakta ya teman-teman. Jadi Getik ini punya anak kandung. Nah, anak kandungnya Getik ini diadopsi sama Tengmo. Dan kabarnya 10 bulan sebelum kejadian ini, Tengmo memang sudah membuat asuransi jiwa sebesar kurang lebih 450 juta rupiah ya teman-teman. Nah, ahli warisnya adalah anak angkatnya, yaitu anak kandungnya Getik. Jadi kalau misalkan sesuatu terjadi sama Tengmo, ya yang menerima uang asuransi itu adalah anak angkatnya, yang mana anak kandungnya Getik. Jadi ya Getik juga sih yang dapat, karena kan anaknya masih di bawah umur. Jadi pasti Getik yang bertanggung jawab mengelola uang itu kan. Dan ada juga di rekaman CCTV yang menunjukkan kalau teman-teman Tengmo yang lain kecuali Getik, yang 4 orang lainnya tuh, mereka sebelum berhasil diinterview sama polisi, mereka tuh udah ketemuan gitu di pom bensin, di sebuah pom bensin. Mereka kayak ngobrol, nggak tahu ya ngomongin apa karena suaranya nggak kedengeran. Cuma banyak yang berpikir kalau mereka kayak mau menyamakan cerita gitu. Nanti kalau ditanya sama polisi biar sama ceritanya semua. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas bisa tahu kalau izin kepemilikan POR untuk speedboat itu ternyata sudah expired. Dan Robert juga, si supir, nggak punya SIM untuk mengendarai kapal tersebut. Jadi pihak kepolisian menangkap mereka berdua atas tuduhan mengoperasikan kapal yang tidak sah dan kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang. Tapi infonya, Panida sang ibu, dia malah mau menutup kasus Tengmo ini dan dia meminta uang kompensasi aja. Dalam pernyataannya, Panida bilang dia sudah memaafkan POR dan Robert karena POR dan Robert ini sopan dan mereka tuh selalu minta maaf sama Panida dari mulai insiden tersebut terjadi. Panida meminta uang kompensasi sebesar 30 juta baht atau rupiahnya sekitar 13 miliar atas kematian anaknya. Dan tawaran kompensasi ini disetujui oleh Robert ya teman-teman. Pernyataan Panida ini dapat hujatan dari banyak orang karena mereka berpikir kok bisa nyawa anak diganti dengan uang segampang itu. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Tindakan dari Panida ini membuat orang-orang punya teori yang macam-macam nih teman-teman. Beberapa teori. Yang pertama memang ada teori tentang mungkin Panida ini takut sama orang penting, orang VVIP yang terlibat dalam kasus ini. Jadi dia memilih untuk ya udah deh bayar uang kompensasi aja deh. Aku nggak mau memperpanjang kasus ini karena takut. Apalagi di tanggal 27 Februari Panida bilang dia mendapatkan paket dari orang yang nggak dikenal. Jadi dia buka pintu apartemen
apartemen dan di depan pintunya itu dia nemuin buku album Metallica yang udah dicoret-coret dengan tulisan nggak jelas. Banyak yang percaya kalau itu adalah ancaman untuk Panida. Di jasad Tengmo juga ditemuin beberapa kejanggalan ya teman-teman. Yang pertama memang wajahnya itu sudah menghitam dan ada luka yang lumayan dalam panjang di bagian pahanya. Ada beberapa luka cakaran juga di tubuhnya. Tapi menurut penyidik sih, semua luka-luka yang diderita oleh Tengmo ini didapat saat dia tersangkut di baling-baling. Ditemukan banyak pasir juga di paru-paru Tengmo dan ini membuktikan kalau dia jatuh ke sungai masih dalam keadaan hidup. Nah, ada lagi satu hal nih teman-teman, penemuan dan ini lumayan parah ya menurut aku, kayak udah ngacak-ngacak bukti sih ya kalau pendapat aku pribadi. Ternyata speedboat yang ditumpangi oleh Tengmo pada saat dia jatuh ke sungai dan speedboat yang ditumpangi oleh kelima temannya pada saat mereka ditemukan oleh tim penyelamat itu adalah dua speedboat yang berbeda guys. Jadi awalnya speedboat yang dijadikan barang bukti adalah speedboat yang salah guys. Untungnya sih sekarang polisi sudah menemukan speedboat yang asli. Cuma gimana cara mereka menemukannya itu nggak ada detailnya ya teman-teman. Setelah tahu tentang hal ini, dugaan terbesar tim investigasi begini guys. Kemungkinan besar mereka semua di speedboat itu dalam keadaan mabuk karena habis minum wine. Jadi pas Tengmo jatuh ke sungai, mereka nggak ada yang sadar soalnya mereka lagi mabuk. Tapi kalau mereka mengakui kronologinya seperti ini, mereka bakal dapat hukuman gitu karena mereka sudah melakukan pelanggaran. Apalagi petugas juga menemukan beberapa botol wine dan gelas wine yang sudah dibuang ke sungai. Sementara di speedboat, petugas cuma menemukan 2 botol wine yang memang sudah terbuka dan 1 gelas wine. Aneh kan ya? Kan mereka berenam, masa cuma ada 1 gelas wine sih? Jadi kemungkinan ya mereka buang gelas wine yang lain dan botol wine yang lain gitu, disisain cuma 2 botol dan 1 gelas wine supaya petugas berpikir kalau yang mabuk malam itu ya cuma Tengmo aja. Dan sayangnya menurut petugas polisi ini bukan termasuk usaha penghilangan barang bukti sih teman-teman. Dan pada saat melakukan reka ulang, baling-baling speedboatnya itu lepas dan hilang teman-teman sama petugas loh itu. Dia dicari lah ya sama sukarelawan dan akhirnya ketemu. Tapi baling-baling yang ditemukan itu dengan merek berbeda. Harusnya merek A tapi yang ditemuin merek B gitu. Lumayan aneh sih ini ya. Kok bisa seceroboh itu? Padahal baling-balingnya itu bisa dibilang bukti penting karena kan dugaannya Tengmo tersangkut di baling-baling itu dan dengan memeriksa baling-baling itu teori itu ya bisa dipastikan benar atau enggak. Ada juga kabar yang beredar kalau petugas itu sempat minta sampel DNA Robert dari rambutnya. Cuma Robert menolak karena katanya waktu itu dia baru habis melakukan transplantasi rambut jadi nggak bisa melakukan itu, nggak bisa ngasih rambutnya. Kalau memang itu benar ya masa sih ya petugas membiarkan aja ditolak karena dia habis melakukan transplantasi rambut. Kolonel polisi yang bernama Caturon Anurag Bandit ditanyakan mengenai rumor yang mengatakan kalau Robert itu sudah menyumbang ke kepolisian sebesar 3 juta baht atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Tapi kabar ini dibantah keras oleh Kolonel polisi Caturon. Nah, berita terbarunya lagi nih teman-teman, ternyata Robert itu udah ngasih pengakuan yang berbeda lagi ke petugas. Menurut Robert, dia ini memang belum pandai mengendarai speedboat. Bahkan di malam tanggal 24 Februari itu dia baru mau coba guys. Robert mengaku menyebabkan perahu tersentak sampai Tengmo yang saat itu lagi duduk di bagian belakang kapal sebelah kiri jatuh ke sungai. Kalau kayak gini bisa dianggap sebagai pembunuhan nggak disengaja nggak sih menurut kalian guys? Karena memang sampai saat ini aku bahas ceritanya ke kalian, belum ada satupun yang ditangkap atas kasusnya Tengmo Nida ini. Bahkan juru bicara kepolisian kerajaan Thailand yang bernama Mayor Jenderal Polisi Yingyo-step Jamnong bilang, saksi dan bukti yang ada menunjukkan kematian Tengmo disebabkan oleh kelalaian, bukan pembunuhan. Luka yang ada di tubuhnya Tengmo, termasuk luka di bagian kakinya yang lumayan parah itu masih dalam proses analisa guys katanya, dan itu butuh waktu paling enggak seminggu. Tim forensik bilang harus dikerjakan dengan hati-hati banget. Soalnya dari luka itu bisa ditentukan apakah Tengmo meninggal karena kecelakaan atau disengaja. Polisi pun kabarnya sudah mendapatkan beberapa video rekaman entah dari CCTV dan dari rekaman-rekaman lain yang menunjukkan pada saat Tengmo terjatuh dan mereka lagi mempersiapkan untuk ditunjukkan ke publik teman-teman.
Polisi berharap dengan ditunjukkannya video-video itu publik bisa berhenti berspekulasi. Ya baiklah, kita sangat menunggu pastinya ya teman-teman ya. Semoga kasus Teng Monida ini bisa cepat diselesaikan dengan seadil dan seakurat mungkin pastinya. Ada juga nih video yang beredar teman-teman, katanya dalam video itu bisa terlihat kalau Teng Mo dipukul pakai botol wine terus dia didorong jatuh ke bawah. Kalian bisa lihat sendiri videonya dan menilai bener apa enggak sih kelihatannya kayak gitu. Ada juga pernyataan dari salah satu petugas penyelamat yang menemukan jasad Teng Mo. Jadi katanya pas dia menemukan dan melihat jasad Teng Mo itu beberapa gigi Teng Mo itu nggak ada guys. Ada beberapa giginya juga yang patah. Tapi dalam laporan autopsi dari tim forensik itu nggak dijelaskan. Jadi memang tim forensik dari kepolisian menyatakan kalau mereka tuh yakin nggak ada giginya Teng Mo yang patah ataupun hilang. Dan nggak juga ditemukan cedera akibat pukulan benda keras di bagian kepalanya Teng Mo. Jadi ya entahlah ya teman-teman. Menurut kalian mana nih yang benar? Emang kasus ini masih agak simpang siur ya info-infonya karena memang belum ditutup juga kasusnya. Jadi masih dalam proses penyelidikan dan itulah beberapa informasi yang bisa aku temuin tentang kasus ini. Banyak orang-orang yang peduli dengan Teng Mo, mereka semua datang ke sungai membawa bunga persembahan untuk Teng Mo gitu ya. Upacara untuk mengenang Teng Mo atau memorial service akan dilakukan selama 3 hari dari mulai tanggal 11 sampai 13 Maret 2022. Upacara tersebut akan digelar di Gereja Liberty Bangkok ya. Kita doain semoga Teng Monida bisa tenang dan bahagia di sana di sisi Tuhan. Beneran ya teman-teman, aku pengen banget tahu kalau pendapat kalian kejadian sebenarnya tuh gimana sih gitu ya. Teori dari kalian aja lah, atau mungkin kalian ada info-info terbaru yang aku nggak sebutin di sini, boleh sharing. Dan aku juga kalau misalkan ada info terbaru pasti aku coba sharing lagi sama kalian. Mungkin di komen nanti aku sharing. Jangan lupa komen ya, aku pengen tahu pendapat kalian. Makasih banyak udah nonton videonya sampai akhir. Makasih banyak untuk kalian yang udah request kasus ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku biar aku makin semangat bikin videonya. Di share juga ya videonya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.